Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat formulir pendaftaran atau merupakan langkah yang pertama, yaitu membuat formulir pendaftaran menggunakan Google Forms. Jadi, setelah kita masuk ke dalam Google Drive kita ataupun Google Drive lembaga bebas, kita mau menggunakan apa, tapi sebaiknya kita menggunakan email lembaga dan kemudian Google Drive lembaga. Jadi supaya nanti lebih terorganisir untuk penyimpanannya. Kemudian di sini, sebelum kita membuat formulir, sebaiknya kita membuat folder khusus untuk menyimpan formulir tersebut. Caranya bagaimana? Di bagian kiri ini ada klik baru, kemudian kita klik folder. Masukkan nama folder yang kita inginkan. Di sini akan saya ketikkan formulir. Kemudian buat. Nah, setelah folder tersebut dibuat, kita buka foldernya. Nah, karena di sini untuk formulir kita buat satu kursus, satu formulir. Karena apa? Karena nanti supaya memudahkan dalam proses rekapitulasi ataupun validasinya. Di sini juga supaya mengatur untuk pendaftar itu menggunakan satu email yang berbeda. Nah, jadi di sini kita buat dulu, karena kita akan membuat satu formulir untuk satu kursus. Di sini kita buat folder baru yang dengan nama kursusnya. Jadi di sini kita akan buat folder baru. Cara lainnya itu ada klik kanan. Nah, kita langsung pilih folder baru. Kita kasih nama kursusnya. Sini kursus orientasi kerja. Kemudian buat. Nah, setelah dibuat kita masuk juga ke foldernya. Nah, di sini kita akan membuat formulirnya. Untuk membuat formulir, kita bisa klik kanan. Nah, kalau misalnya belum ada di sini, kita pilih lainnya. Kemudian klik Google Formulir. Maka otomatis akan membuka tab baru Google Formulir. Yang kita ubah pertama kali yaitu di sini ada judul. Kita ubah judulnya. Klik di sini. Di sini kita tuliskan pendaftaran KO kursus. Nama kursusnya boleh di sini. Pendaftaran kursus orientasi kerja. Kita klik sembarang. Nah, otomatis bagian judul di sini juga akan berubah. Kemudian setelah itu kita isi deskripsinya. Untuk deskripsi ini bebas. Jadi tergantung Bapak Ibu. Misal di sini kita ingin mencantumkan kursus ini itu tentang apa, kemudian materinya apa saja yang dibahas di kursus ini, kemudian biaya kursusnya berapa, itu boleh di sini. Dan jangan lupa nanti mungkin ada keterangan di bawahnya supaya peserta dapat mengisi formulirnya itu dengan identitas yang benar. Misal di sini adalah, nah misal di sini ada deskripsi kursusnya. Meskipun nanti di awal mungkin saat mengklik daftar itu kan di bagian available course-nya itu sebenarnya sudah ada deskripsinya. Nah, kita salin ke sini itu boleh. Kemudian kita mau masukkan biaya kursus itu juga boleh. Seperti itu.
Nah, kemudian di sini dibutuhkan 3 pertanyaan yang sangat dibutuhkan ketika kita akan mendaftarkan user ke dalam Moodle, yaitu yang pertama ada nama depan, kemudian yang kedua ada nama belakang, dan yang ketiga ada email. Nah, jadi di sini untuk email kita abaikan terlebih dahulu. Kita masukkan di sini nama depan. Nah, ketika kita enter, di sini otomatis akan berubah menjadi isiannya jawaban singkat. Nah, kemudian di sini kita isi wajib diisi karena ini adalah identitas yang penting. Kemudian kita tambahkan pertanyaannya dengan mengklik tombol plus di sini. Nah, kemudian di sini kita klik ketikan nama belakang. Nah, setelah itu kita geserkan lagi, kita klik lagi wajib diisinya. Kemudian tambah lagi. Di sini ke bawahnya itu bebas, nanti identitas yang dibutuhkan oleh lembaga Bapak Ibu sekalian itu apa saja. Misal kita membutuhkan data alamat, atau misalnya nanti ada nomor HP, kemudian nanti mungkin ada tanggal lahir dan sebagainya. Itu boleh ditambahkan di sini untuk identitas. Nah, kemudian setelah di sini ada berbagai pertanyaan terkait identitas, di bagian bawah itu kita langsung masuk ke opsi pembayaran. Jadi di sini untuk opsi pembayarannya saya akan menggunakan opsi transfer terlebih dahulu. Jadi di sini kita tinggal mengajukan pertanyaan bank mana yang akan dituju untuk transfernya. Nah, untuk pembayaran melalui transfer ini kita pilih jenis pertanyaannya berupa pilihan ganda. Jadi di sini peserta dapat memilih bank mana yang akan dituju. Nah, misal di sini saya akan memasukkan 3 opsi untuk transfernya. Nah, di sini saya wajib isi. Saya iakan untuk wajib diisinya. Nah, jika pertanyaan sudah selesai dibuat, selanjutnya kita desain sesuai keinginan. Caranya kita klik sesuaikan tema. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mendesainnya. Yang pertama, kita bisa menambahkan header. Header jadi bagian atas sebelum masuk ke dalam formulir, sebelum dilanjut ke dalam formulirnya. Di sini kita klik pilih gambar. Sebenarnya di sini sudah ada yang disediakan oleh Google, jadi sudah ada gambar-gambar pilihannya. Di sini juga sudah ada banyak. Nah, tapi di sini akan saya unggah karena saya ingin desain hasil sendiri. Di sini kita tinggal cari. Nah, saya akan pilih headernya. Untuk header, jika Bapak Ibu ingin mendesain sendiri, ukurannya yaitu 1600 pixel ke 400 pixel. Kemudian kita open. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau sudah muncul kotak seperti ini, kita klik selesai. Maka akan langsung muncul otomatis di bagian atas headernya. Nah, ini yang dimaksud dengan header. Kemudian, selain menambahkan header, kita juga bisa mengubah warna tema. Nah, jadi warna tema bisa kita pilih yang sudah tersedia di sini atau kita klik tambah untuk menyesuaikan warna yang diinginkan jika tidak ada di bagian depan tadi. Kemudian, warna latar belakang. Di sini bagian warna belakangnya kita juga bisa atur mau seperti apa. Kemudian yang terakhir di sini ada font, jenis fontnya.
ada 4 pilihan di sini, bebas mau pilih yang mana juga, tapi disarankan supaya nanti lebih jelas itu antara dasar dan formal seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah selesai untuk desainnya, kita close di sini. Nah, kalau misalnya ini sudah selesai, dirasa sudah cukup, kita bisa preview juga atau pratinjau di sini untuk melihat tampilan yang nanti akan muncul di bagian pengakses atau yang peserta yang ingin daftar. Nah, berarti nanti tampilannya akan seperti ini ketika peserta mengakses formulirnya. Kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, kita close saja. Nah, kemudian di bagian setelan, di sini di bagian yang umum, kita centang untuk kumpulkan alamat email. Karena tadi kita membutuhkan alamat email, kita centang kumpulkan alamat email, kemudian batasi ke 1 tanggapan. Nah, jadi di sini untuk batasi ke 1 tanggapan, responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google. Jadi harus menggunakan akun Google-nya, dan email tersebut tidak bisa digunakan 2 kali untuk melakukan pendaftaran. Jadi ketika ingin mendaftar, orang yang berbeda ingin mendaftar itu harus menggunakan email yang berbeda. Jadi tidak bisa nebeng email. Seperti itu. Karena nanti kan untuk akun di Moodle-nya itu kan kita mendaftarnya memasukkan alamat email juga. Nah, supaya tidak duplikasi nanti untuk emailnya di satu kursus. Tapi kalau misalnya di beda kursus itu boleh, karena kita kan untuk formulir per kursusnya beda. Jadi misal satu orang ingin daftar di 2 kursus itu menggunakan email yang sama itu boleh, karena itu berbeda formulirnya. Nah, kemudian di bagian presentasi, di sini ada pesan konfirmasi. Jadi setelah responden mengklik kirim atau submit, itu akan muncul kata-kata. Nah, kata-katanya itu bisa kita custom di sini. Jadi bisa kita tambahkan. Misal di sini kita ingin mencantumkan nomor rekeningnya langsung di sini itu boleh, atau mungkin nanti di sini ada himbauan misal silakan tunggu email konfirmasi pendaftaran dan lakukan pembayaran, itu juga boleh. Di sini saya akan memilih yang kedua saja. Jadi silakan cek email untuk konfirmasi pendaftaran dan jadi di sini nanti kita untuk di email itu kan sekalian mengirim nomor rekening dan juga nama rekening, kemudian biayanya juga nanti akan tercantum di sana. Meskipun sebelumnya memang sudah dicantumkan untuk biaya, tapi untuk mengingatkan kita kirim lagi untuk biayanya. Dan informasi pembayaran. Simpan. Nah, kalau misalnya di bagian atas ini sudah ada keterangan semua perubahan disimpan di Drive, berarti koneksi Bapak Ibu itu memang sudah bagus dan ini sudah tersimpan dengan benar untuk formulirnya. Tapi kalau misalnya nanti ada keterangan masih menyimpan, itu jangan dikembalikan atau di close terlebih dahulu ya, karena semua perubahannya nanti akan terhapus untuk perubahannya kalau misalnya nanti keterangannya masih menyimpan. Tapi kalau keterangannya semua perubahan disimpan di Drive, itu berarti sudah tersimpan dengan benar semuanya di Drive. Sekian untuk langkah pertama, yaitu membuat formulir pendaftaran. Jadi semuanya sudah disampaikan untuk membuat formulir pendaftaran. Nah, untuk outputnya seperti apa sih dari formulir ini? Kalau misalnya nanti kita akan membagikan formulirnya itu bagaimana? Nah, jadi untuk membagikan formulirnya caranya dengan mengambil link atau tautannya. Caranya kita klik kirim di sini. Kemudian kita ada 3 opsi
ada kirim melalui email, kirim melalui tautan, dan HTML. Tapi yang kita pilih di sini ada tautan. Nah, kemudian perpendek URL supaya lebih singkat saja. Nah, link ini yang harus Bapak Ibu simpan. Jadi, di sini kita salin, kemudian simpan di dokumen ataupun di catatan Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang nanti akan kita tambahkan di website e-learningnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah sampai ke tahap mendapatkan tautan, itu berarti langkah pertama membuat formulir pendaftaran itu sudah selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.